Dalam hal cryptocurrency, bisa dibilang nggak ada yang lebih penting daripada melakukan riset kalian sendiri. Kami sudah katakan ini lagi dan lagi di setiap video yang kami buat, tapi lebih mudah ngomong daripada prakteknya. Lagian siapa yang punya waktu untuk benar-benar melakukan uji tuntas mereka dengan proyek kripto apapun? Lagi pula, ada banyak informasi di luar sana yang sebagian besarnya dalam bahasa Inggris. Bahkan jika kalian fasih bahasa Inggris pun, bisa jadi sulit untuk menentukan informasi mana yang nyata, mana yang palsu, dan mana yang memang omong kosong. Namun, jika kalian serius dalam perjalanan kripto, kalian perlu mempelajari caranya melakukan riset sendiri. Kami tentu saja bisa bantu kalian, tetapi kadang waktu kami terbatas melakukan sekian banyak riset dalam sehari, sementara ada ribuan dari kalian yang request proyek berbeda-beda ke kami. Jadi memiliki keterampilan untuk riset sendiri akan membantu kalian tahu cryptocurrency mana yang perlu dibeli dan mana yang perlu dijauhi. Jadi lebih mudah tahu kapan perlu beli dan kapan perlu jual kripto tersebut, dan juga akan membantu kalian bisa ngajarin teman dan keluarga juga tentang teknologi revolusioner ini. Dan jika kalian melakukan riset cukup, mungkin aja kalian juga bisa jadi bekerja penuh waktu di industri kripto seperti kami di Republik Rupiah. Oke, let's go! Baik guys, kami sudah lihat banyak komentar dari kalian bertanya untuk bahas banyak cryptocurrency dan proyek altcoin lain. Beberapa dari proyek tersebut biasanya sudah ada di dapur riset kami. Tapi masalahnya, kami nggak bisa ulas semuanya dalam waktu singkat. Kami ingin melakukan riset yang memadai, yang cukup untuk memberi kalian analisis mendalam. Jadi kami bisa sediakan informasi yang akurat dan tidak memihak sebelah. Seperti kita semua tahu, pasar kripto tidak pernah tidur, dan ini berarti kadang kalian nggak bisa nungguin kami untuk mengulas kripto favorit kalian. Jadi kami harap video hari ini bisa membantu. Ada 4 langkah untuk DYOA atau melakukan riset sendiri. Yang pertama langkahnya, cari tahu aktivitas ekonomi kripto. Kadang kita bisa dengar soal proyek kripto yang menjanjikan hanya untuk melihat aktivitas pasar koinnya sudah mati selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Demikian, waktu kalian dengar tentang kripto menjanjikan yang menarik minat kalian, hal pertama yang harus dilakukan itu pergi ke situs web seperti CoinGecko atau CoinMarketCap dan lihat apa masih hidup. Cek volume dagang dan gerakan harganya benar nggak. Bukan hanya token tersebut sebaiknya terdaftar di satu exchange bereputasi bagus, volume dagang di exchange itu juga seharusnya signifikan. Jika kripto yang kalian perhatikan adalah sebuah token ERC20 yang diperdagangkan hampir eksklusif, hanya ada di DEX seperti Uniswap saja, ingat guys, berhati-hatilah karena DEX itu tidak punya kriteria atau syarat pendaftaran, koin apa aja bisa masuk ke sana. Tapi ini bukan berarti proyeknya langsung nggak oke, tapi penting aja untuk diingat dan berhati-hati. Juga tetap ingat bahwa nilai suatu kripto dan gerakan harga belakangan ini bukan alasan yang cukup bagus untuk langsung ambil keputusan. Intinya setelah kalian tahu kripto yang kalian minati masih aktif ekonominya, sekarang waktunya untuk pelajari tentang apa proyek tersebut dan cara kerjanya. Langkah kedua, proyek tentang apa dan cara kerjanya. YouTube adalah tempat bagus untuk mulai mempelajari kripto baru kalian. Masalahnya kalian kemungkinan bakal nemu banyak video orang-orang cuma bacain beranda situs web, cuman melakukan analisis teknikal yang buruk. Dan beranda situs web dan analisis teknikal itu bukan cara mempelajari suatu proyek guys. Itulah kenapa kalian sebaiknya cek kalau channel kami sudah ulas proyek yang kalian minati. Kami sudah bikin ratusan video, jadi gampang untuk kelewatan episode apa yang sudah kami post. Siapa tahu yang kalian cari-cari sudah ada di sini. Jadi luangkan waktu untuk lihat-lihat ke channel kami, lihat episode yang sebelumnya, dan juga cek playlist kami yang sudah kami buatkan untuk mengelompokkan video dengan topik tertentu. Kalau ternyata kalian belum bisa menemukan videonya, belum sempat kami ulas, biar kalian tahu aja, masih ada sangat banyak proyek yang masuk dapur riset kami dan sedang dikerjakan saat ini. Jadi kemungkinan muncul segera. Subscribe aja guys, biar kalian nggak ketinggalan video terbarunya. Namun kalau kalian butuh riset proyek tertentu yang market cap-nya lebih rendah atau koin micin, kami hanya bagikan itu di grup anggota premium Discord. Jadi kalau kalian mau tahu langsung bergabung dengan kami. Kalian bisa lihat keuntungan konten eksklusifnya apa aja di republikrupiah.com. Dan kalian bisa lagi connect dengan kami di situ langsung di Discord dari situs web tersebut. Oke, sekarang kalau kalian nggak sabar nunggu kami riset dan punya waktu luang untuk mulai riset proyek favorit kalian sendiri, coba berkunjung ke Messari Research dan situs pelacak ICO seperti ICO Drops. Pertama yang Messari. Messari adalah alat hebat yang bisa kalian gunakan untuk menganalisis kripto.
Di Messari, kalian cari bagian profil dari kripto yang kalian minati. Di profil, kalian sering bisa temukan uraian komprehensif yang lengkap, termasuk sejarah kriptonya, tokenomics yang luar biasa detail dan alokasi token, serta bahkan lini masa pengembangan proyek di masa lalu dan ke masa depan, termasuk juga ada ronde-ronde pendanaan modal. Nah, kontrasnya dengan Messari, ada juga Binance Research, yang kerap mengambil pendekatan lebih teknikal untuk menganalisis token apapun. Ini berguna untuk memahami komponen inti dari kripto yang kalian minati dan cara kerjanya. Hebatnya Messari dan Binance Research, keduanya adalah pemain besar di industri ini. Ada tingkatan profesionalisme yang bisa diharapkan dari mereka. Dengan kata lain, mereka harus benar menyediakan semua informasi tepat. Kalau tidak, fans penggemar kripto bisa meluncurkan serangan dan bahkan ada juga pembalasan dari proyek kripto itu sendiri. Satu-satunya isu adalah informasi yang mereka punya biasanya sedikit ketinggalan. Inilah kenapa kalian seharusnya nggak langsung anggap semua tulisan pihak ketiga ini sebagai awal dan akhir riset kalian, bahkan meskipun sumbernya ternama. Sekarang lanjut, ada situs pelacak ICO seperti ICO Drops. Itu semacam mesin waktu, karena mereka sering punya sumber gambar dan dokumentasi lama yang tidak tersedia lagi di situs web kripto yang kalian teliti. Ini jadinya mudah mengenali entah suatu proyek kripto sudah mengubah rencana atau berusaha mengubur masa lalu mereka. Sayangnya, jumlah total uang yang terkumpul yang dilaporkan ICO Drops dan situs serupa itu tidak selalu akurat. Demikian kalian seharusnya selalu cek dan lihat apa mereka punya gambar yang membuktikan uraian cara dana terkumpul dan kemana tokennya dialokasikan. Messari itu cukup bagus dalam melakukan ini. Jadi kalian bisa bandingkan data Messari dengan yang ada di ICO Drops untuk mengklarifikasi tepatnya bagaimana proyek kripto tertentu mengumpulkan modal mereka. Kemudian cari alokasi token yang masuk akal. Terutama kalian mau memastikan bahwa sebagian besar token yang diterbitkan atau akan diterbitkan ada di tangan komunitas dan bukan di kantong orang-orang yang mendirikan proyek. Kenapa? Ini karena mereka dapat potensinya menjual token tersebut waktu harganya mulai naik, yang mana akan mencegah koinnya bergerak setinggi yang seharusnya mampu dicapai. Penting untuk hati-hati dengan alokasi token seperti ini. Lalu, asumsinya semua hasil informasi tadi sudah bagus dan kalian bisa lanjut riset proyek kripto favorit ini. Sekarang waktunya ke YouTube. Sekarang dengan wawasan yang kalian punya tentang kripto baru yang diminati, kalian perlu mendengar dari sumbernya yang dapat diandalkan. Jika kalian menuliskan nama orang-orang utama yang terlibat dengan proyek tersebut, tugas selanjutnya adalah menemukan wawancara terkini mereka yang ada di YouTube. Nontonin wawancara dengan anggota utama proyek kripto menawarkan sebuah harta karun informasi yang tidak ditemukan di tempat lain manapun. Selain itu, wawancara ini seringkali berlanjut sampai detail membantu kita memahami elemen teknis dari suatu proyek yang mungkin saja kesulitan dipahami hanya dengan membaca dokumentasi. Kemungkinan, hal-hal yang kalian dengar selama wawancara tersebut akan menjawab kebanyakan pertanyaan yang mungkin kalian punya tentang kripto yang dipelajari waktu kalian buka Messari dan Binance Research. Nontonin aksinya, otak di balik suatu proyek juga akan memberi kalian perasaan apakah kripto yang diminati kalian ini hal bagus di masa depan atau hanya akan gagal dan bermasalah. Ada tips pro lain, yaitu dengan mengecek profil LinkedIn mereka untuk lihat apakah kualifikasi mereka berguna. Mantan karyawan Google atau Microsoft itu nggak ada artinya apa-apa kalau mereka cuma mantan karyawan karena sempat kerja di sana beberapa bulan terus dipecat karena mabuk-mabukan pas kerja. Akhirnya guys, coba lihat ada channel YouTube kripto yang kalian riset nggak? Biasanya ada. Kalau beruntung, kalian akan menemukan video-video pendek yang menjelaskan komponen inti proyek tersebut dalam bahasa Inggris yang mudah dimengerti. Langkah ketiga, cek fakta informasi. Cek fakta semua hal yang sudah kalian pelajari sejauh ini dan cari tahu rencana yang akan terjadi dengan kripto tersebut. Kalau kalian sudah tulis komponen kunci cara kerja kriptonya dan sudah tulis pertanyaan apapun yang mungkin kalian punya, misi selanjutnya adalah untuk cek semua yang kalian pelajari masih berupa fakta dan cari tahu jawaban atas misteri yang masih belum terjawab sejak kalian mulai riset ini. Sebagian besar ini bisa dilakukan mudah dengan menggali dokumentasi kripto. Kalau beruntung, kalian bisa nemu kolom pencarian di mana kalian tinggal ketik istilah-istilah kunci aja, seperti tokenomics, inflasi, ICO, mekanisme konsensus, mining, staking, dan topik lain apapun lah guys yang kalian rasa masih butuh klarifikasi. Kalau kurang beruntung, kalian harus nyari sendiri secara manual ke semua dokumennya. Karena dokumentasi kripto biasanya ditujukan untuk pengembang developer, banyak halaman yang kalian temukan akan mengandung beberapa baris kode komputer.
Nah, baris kode komputer ini mungkin tampak mengintimidasi, tapi sering juga kalian bisa temukan penjelasan sederhananya tentang itu ditaruh di dekat halaman dalam bahasa orang awam. Kalau masih bermasalah cari jawaban tentang tokenomic, bisa coba gali white papernya, temukan bagian tokenomic, dan lihat apa itu menyediakan wawasan tambahan. Kalau nggak ada, coba cari Explorer blockchain untuk kripto tersebut. Jika itu merupakan token ERC20, kami sarankan pakai Explorer Etherscan. Jika itu merupakan token BAP20, kalian bisa pakai BSC Scan. Di sana kalian dapat segera cek siapa pemegang token terbesarnya. Waspadalah dengan alamat dompet yang memegang sejumlah besar tokennya. Walaupun memang kadang dompet terbesar itu untuk smart contract sih, yang digunakan hal-hal seperti staking. Kalau kripto pilihan kalian bukan token ERC20 atau BEP20, semoga saja ada Explorer blockchain juga yang memungkinkan kalian lihat daftar pemegang tokennya lengkap. Kalau tidak, itu tanda untuk berhati-hati. Langkah keempat, masa depan proyek. Sekarang hal terakhir yang kalian perlu lakukan adalah melihat apa ada update penting apapun untuk proyek itu yang mungkin akan datang atau sudah terjadi. Kalian butuh 3 hal, roadmap atau peta jalan, blog, dan berita. Begitu urutannya, karena biasanya yang kalian lihat di berita tentang suatu kripto hanya kesimpulan dari yang sudah ditulis di blog. Tapi artikel beritanya juga bisa jadi berguna kalau misalkan postingan blog terlalu panjang atau rumit untuk dicerna. Terus ada roadmap atau peta jalan. Dari pengalaman kami biasanya roadmap itu samar-samar dan biasanya tidak menyediakan terlalu banyak informasi. Kalian kemungkinan sadar waktu nontonin wawancara si pendiri atau si CEO-nya akan menyediakan jauh lebih banyak informasi tentang masa depan proyek tersebut daripada roadmap-nya. Kalau kalian beruntung, kalian akan menemukan roadmap yang mengandung tujuan-tujuan realistik yang dapat dicapai sebelum proyeknya kehabisan modal atau dihancurkan pesaing lain. Kalau nggak beruntung, kalian nggak akan nemu roadmap apapun. Dan kalau wawancara yang kalian tonton nggak memberi perasaan proyeknya akan bertahan lama, palingan kalian sedang meneliti suatu investasi jangka pendek. Masa depan juga bukan segalanya loh. Kalian perlu memastikan suatu proyek telah menyediakan janjinya sejauh ini, sampai saat ini. Inilah gunanya blog. Kalau nggak bisa menemukan blog di situs web mereka, kalian mungkin bisa temukan itu di halaman akun Medium mereka. Terkadang kalian malah harus sampai pergi jauh ke GitHub untuk lihat kemajuan mereka di sana. Dan disitulah waktu kalian mungkin seharusnya benar-benar mulai mikir nih, tanya diri sendiri, apa proyek ini berisiko dan penuh ketidakpastian? Ngeliatin sekilas blog utama proyek kripto biasanya lebih dari cukup untuk mendapatkan perasaan apakah mereka telah membuktikan omongan dan arah tujuannya. Ide bagus sebenarnya untuk bacain update apapun yang kalian lihat signifikan, seperti yang terkait dengan perubahan tokenomic atau pengumuman kemitraan besar. Nah, akhirnya guys, kalian bisa buka situs-situs berita kripto seperti Cointelegraph, Coindesk, dan Decrypt. Cari dan lihat apakah proyek menjanjikan kalian berhasil masuk berita utama. Kalau nggak ketemu apa-apa, jangan langsung anggap ini tanda buruk. Karena kan biasa media kripto mainstream punya caranya tersendiri membagikan berita dan tidak selalu menyebarkan topik yang perlu diketahui orang. Tapi sampai titik ini guys, kalian seharusnya punya semua informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan bagus tentang apakah suatu kripto layak diinvestasikan atau tidak. Kalau belum jelas, kalian mungkin sedang meneliti proyek kripto yang perlu kalian waspadai atau bahkan jauhi. Kami tahu melakukan riset kalian sendiri itu kerjaan berat, tapi tanya ke diri sendiri aja. Apakah beberapa jam melakukan riset ini sepadan dengan keuntungan laba 100 kali lipat atas investasi kalian? Bagi kami, sudah jelas itu sepadan. Oke, sekarang kita bisa simpulkan langkah-langkahnya di YOR adalah: yang pertama, cari tahu aktivitas ekonomi kriptonya. Yang kedua, proyek tentang apa dan cara kerjanya. Yang ketiga, cek fakta informasi. Lalu yang keempat, masa depan proyeknya. Kami paham guys betapa sibuknya hidup orang, tapi kalau kalian mampu lakukan ini untuk proyek favorit kalian, maka itulah strategi paling ampuh untuk melakukan riset kripto yang efektif. Ini campuran sempurna dari menonton, membaca, mendengarkan, mengulang-ulang segala macam bentuk untuk sumber informasi yang bisa kalian dapatkan, biar kalian pasti masih ingat yang dipelajari, bahkan lama setelah kalian selesai belajar. Kita gampang lupa bahwa cryptocurrency masih merupakan bidang yang sangat baru, yang masih sangat ada di masa balitanya. Ini artinya jika kalian mampu melakukan riset kripto sendiri, kalian akan menjadi salah satu dari segelintir orang yang sebenarnya tahu ada apa gerangan sewaktu orang-orang retail pada FOMO mulai beraksi dalam bull market ini.
Hasil akhirnya bukan hanya kalian akan mengambil keputusan investasi lebih baik, namun juga kalian akan menemukan peluang-peluang luar biasa di industri ini, lebih liar daripada imajinasi kalian bisa bayangkan. Kami tahu banyak dari yang dibahas tampak sangat rumit dan siapa yang punya waktu coba untuk melakukan ini semua untuk setiap proyek. Tapi disitulah kuncinya, berinvestasi ke hal yang kalian pahami akan melindungi kalian dari potensi kena wrecked. Kami coba yang terbaik di sini di Republik Rupiah dan telah membangun tim yang mencoba untuk ambil sebanyak-banyaknya informasi dan meringkasnya untuk kalian, menghemat berjam-jam dari waktu kalian. Jadi kami harap kami bisa terus menjadi alat yang penting yang bisa membantu dalam investasi dan riset kalian. Jika kalian ingin bergabung ke komunitas RR dan ngobrolin proyek dengan orang lain, maka bergabunglah ke Discord dan kita lanjutin obrolan di sana. Selain itu, silakan like dan subscribe, pertimbangan juga untuk jadi anggota pendiri RR kami. Dan sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!